Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Alhamdulillah jemaah rahmati Allah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo ya. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut ke rumah Allah, insya Allah. Kata ulama, kalau kita membicarakan orang saleh, itu rahmat Allah turun. Kalau kita membicarakan orang saleh, rahmat turun. Kata ulama ya, ada bukunya di sini. Nama bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Buku ini sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dicari ya, bisa diorder, bisa ditempah di Shopee insya Allah. Kata ulama, kalau kita membicarakan kisah salihin, rahmat Allah turun. Turun rahmat. Kenapa? Karena kita membicarakan kekasih Allah. Di sini ada satu kisah salihin, kisah khalifah dengan ulama. Khalifah bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Ada dalam buku ini ya. Khalifah ini khalifah dinasti Bani Umayyah. Dulu pusat pemerintahan Islam di Madinah di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Utsman dan Ali. Ibu negeri umat Islam di Madinah. Setelah kekuasaan diambil alih oleh keluarga Bani Umayyah, pusat kepemerintahan, administrasi dipindahkan ke Damsyik. Di sanalah istana khalifah. Jadi satu hari khalifah pergi ke tanah suci. Ibarat contohnya lah ya, ibarat Mekah itu di Padang. Contohnya Madinah itu di tengah-tengah, contohnya Bukit Tinggi. Damsyik itu di Medan. Jadi dari Medan mau ke Padang, mampir di Bukit Tinggi. Nah, begitulah contohnya. Jadi khalifah tadi mampir di Madinah. Sampai di Madinah, apa dia bilang? Saya ingin ketemu dengan ulama yang tersohor, yang terkenal di sini. Ketua negara ingin jumpa ulama. Ini intinya. Ketua ulama khalifah menanya penduduk, saya ingin ketemu dengan orang alim yang ternama di sini, yang top. Ada lagi enggak? Dia enggak kenal semuanya. Kata penduduk, ada. Ada di sana seorang alim tersohor, namanya Abu Hazim Al-A'raj. Abu Hazim. Maka khalifah minta kepada petugasnya, protokolnya memanggil orang alim tadi. Datanglah orang alim berjumpa dengan khalifah. Panjang ceritanya, kita ambil intinya saja. Sebaik saja orang alim sudah ada di depan khalifah, dia tanya dua pertanyaan pokok. Ini penting sama kita. Dan perlu kita tanya diri kita tentang dua pertanyaan ini. Ketua negara bertemu dengan orang alim tersohor, pendakwah, murabbi, waliullah, dan ini tabi'i. Tabi'i ini apa artinya? Murid sahabat. Gurunya sahabat Nabi. Sahabat gurunya Rasulullah. Apa kata khalifah? Kena malana nakrahul maut. Kenapa kita ini tak siap nak mati? Apa sebabnya kita ini bimbang, takut nak mati? Seharusnya tidak takut ya. Karena dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa kitanya, berpulang ke rahmatullah. Berpulang ke rahmatullah mana takut? Tak wajar takut. Kita ini dalam rahmat Allah. Kita ini dibalut rahmat. Sumber rahmat masjid. Masuk masjid kita minta doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik.
sumber rahmat dalam masjid, dan sumber rahmat juga kitabullah. Sumber rahmat kitabullah. Malana nakrahal maut, kata khalifah. Kenapa kita ini tak siap nak mati, takut nak mati? Ini pertanyaan inti ya. Sudahkah siap kita nak mati? Rata-rata manusia tidak siap nak mati. Kenapa? Lupa. Subhanallah. Ada seorang ulama lain, Al-Imam Fahru Razi namanya. Ada 3 kewajiban kita dalam hidup ini katanya. 1, meningkatkan ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini sepatutnya hari-hari bertambah. Jangan statik atau statis. Jangan tidak bergerak. Mesti meningkat. Ramadan meningkat, Syawal meningkat. Itu kata ulama. Yang kedua, menjauhi perkara yang tak baik, melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, mengetahui perihal sesudah mati. Kita ini wajib, kalau saya mati macam mana ya? Ini kata tanya. Itu maka ditanyakan oleh khalifah tadi, kenapa kita ini takut nak mati? Kata khalifah. Dijawab oleh ulama dengan dua poin. Kenapa takut nak mati? Kata khalifah. Malana nakrahal maut. Kenapa kita takut nak mati? Oh, kata ulama, dia santai saja menjawabnya. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Karena kamu ini dan kebanyakan manusia membangun keduniaan, akhirat tidak dibangun. Bahkan diruntuh, bahkan dirusak-rusak. Tentulah kamu takut beralih dari negeri yang kamu bangun ke tempat yang kamu belum bangun. Liang kubur, liang lahat belum dibangun. Alam kubur belum dibina, belum dihias. Rumah, Masya Allah. Perabot, Masya Allah. Kelengkapannya, fasilitasnya, langsirnya, tirainya, isinya, elektroniknya, lengkap, kendaraannya, makanan minumnya dalam rumah. Semuanya hebat, kata ulama. Keduniaan kamu bangun dengan baik. Apalagi dia khalifah ya. Khalifah ini banyak istananya tuh. Di kota ini istananya, di kota ini istananya. Kemana dia pergi ada istananya di sana. Kamu membangunkan keduniaan, akhirat kamu runtuh sendiri, tentulah kamu bimbang. Memasuki alam yang belum dibangun, meninggalkan alam yang sudah dibangun. Subhanallah. Nangis khalifah tuh. Terasa sama dia, betul lah saya ini katanya. Dan orangnya betul nih. Jadi kita jangan begitu ya. Kita mesti membangun alam kubur. Macam mana membangun alam kubur? Nomor 1, mencintai rumah Allah. Mencintai rumah Allah. Mencintai kitabullah. Kalau kita mencintai rumah Allah, tidak perlu kita bimbang nak mati. Karena orang yang datang ke rumah Allah itu pasti dijaga hidup matinya. Dalam hadis lain dikatakan, Asya bi khair wa mata bi khair. Pencinta rumah Allah itu hidup matinya akan dijaga Allah. Banyak sejarah kita lihat, banyak bukti kita lihat dari peristiwa yang dekat, dari peristiwa yang sudah lama berlaku. Jadi kenapa takut nak mati katanya? Karena dunia dibangun, akhirat diruntuh, dirusak-rusak, merusak-rusak keduniaan, merusak-rusak alam kubur. Dipegang sendiri alatnya. Yang kedua, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama, kenapa takut nak mati? Karena akhirat tidak dibangun. Dunia dibangun, rumahnya dibangun. Kalau bisa lebih bagus daripada rumah jiran sebelah. Kalau bisa lebih bagus daripada rumah dia punya saudara. Kalau dia membangun rumah itu untuk ibadat, bagus ya. Tapi kalau membangun rumah itu untuk bersaing, berarti niatnya salah. Hartanya sia-sia. Untuk apa rumah dibangun? Untuk ibadat, untuk baca Quran,
untuk memanggil orang saleh datang ke rumah. Pernahkah orang saleh datang ke rumah? Tidak pernah, salah. Pernahkah waliullah dipanggil ke rumah? Pernah dibuatkan majelis ilmu di rumah? Orang dulu, ada ceritanya di sini, orang dulu sesudah Isya mereka akan berkumpul 10 orang, 15 orang, 10. Berkumpul di satu rumah, macam arisan. Malam ini di rumah ini, besok malam di rumah ini. Mereka akan baca Quran, akan dipanggil seorang yang tahu tentang Al-Quran, yang fakar Al-Quran ini akan menerangkan maksud ayat ini, dan mereka menangis bersama-sama. Mereka berkumpul di rumah untuk menangis, memahami ayat Quran. Bukan setakat ceramah begitu saja, diundang penceramah sini kemudian pulang ke rumah habis cerita. Tidak. Mereka berkumpul di rumah sesudah Isya, mungkin sejam lebih, merenungkan kalamullah. Untuk itu guna rumah dibuat zaman dulu. Subhanallah. Baik, pertanyaan kedua. Wa kaifal qudum 'ala Allah, katanya. Mati ini macam mana sebenarnya? Kita yang mati itu berpulang ke rahmatullah itu macam mana sebenarnya? Dia minta kejelasan. Khalifah ini macam belum jelas lagi. Macam mana katanya? Oh, kata Abu Hazim, manusia ini ada 2 kategori. Manusia ini ada 2 kelompok, 2 jenis. Satu namanya muhsin, yang kedua musik. Muhsin mungkin pernah didengar, ada orang bernama muhsin ya. Tapi kalau musik mungkin tidak pernah dengar. Ternyata dalam Quran muhsin ini banyak disebut, ratusan kali, puluhan kali lah. Kalau musik satu saja, musik tersebut dalam surah Ghafir ayat 58. Yang jelasnya mati ini macam mana sebenarnya? Perjalanan menuju Allah ini macam mana sebenarnya? Kata Khalifah ya, memikirkan kubur, memikirkan mati. Itu di kepalanya. Berarti dia orang saleh ya, bukan sembarangan. Kaifal qudum 'ala Allah, menghadap Allah ini macam mana ceritanya? Kata Abu Hazim, manusia ada 2, muhsin. Muhsin artinya orang yang taat. Kalau makna literalnya orang yang baik. Musik makna literalnya orang yang jahat. Jadi manusia ini 2 saja katanya, baik atau jahat. Kalau dia tergolong orang yang baik, katanya statusnya orang yang muhsin, yang baik. Di Quran selalu sebut muhsinin. Muhsin itu jamak muhsin. Muhsin itu satu, jamaknya muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin, banyak dalam Quran. Muhsin dia bilang, kalau si muhsin meninggal, subhanallah, statusnya seperti anak berpisah dengan keluarga dalam satu misi. Contohnya anak diantar ke Padang belajar, anak ditugaskan belajar di Jakarta, belajar di Kuala Lumpur, belajar di Mesir, belajar di mana, di Maroko, di mana, di Eropa, di Amerika. Anak ini ditugaskan belajar, contohnya dengan biaya orang tua gitulah, atau dengan biaya pemerintah. Lalu anak ini belajar, dapat hasil yang baik. Tentu saat dia pulang, dia senang, keluarganya pun gembira, masyarakat pun turut gembira. Jadi orang muhsin kalau dia meninggal macam si anak yang merantau dalam suatu misi kemudian dipulang, tidak ada masalah katanya. Tidak ada masalah. Dipanggil ke masjid dia datang, dipanggil ke masjid dia datang. Itu tidak ada masalah. Si musik, kata Abu Hazim, seorang anak diantar dalam misi belajar. Sampai di sana tidak belajar dia, main-main, habis duit, habis masa, habis usia, tidak ada hasilnya.
Nak pulang malu, nak pulang takut, nak pulang segan. Tak nak pulang dia mesti pulang, mesti mati. Nah, kepulangan itu mati. Kalau dalam contoh ini dibuat oleh si Imam Abu Hazim, katanya orang ini statusnya seperti hamba abdi, hamba sahaya. Hamba sahaya, hamba abdi yang dia dikuasai oleh majikannya, lalu lari dari majikan. Nak pulang takut, tak nak pulang dia bukan orang merdeka, dia bukan orang yang bebas, dia hamba abdi. Di zaman dulu masih ada ya, sekarang tidak ada. Katalah contohnya pembantu rumah, contohnya pembantu rumah datang dari jauh, contohnya dari Indonesia, pergi ke Malaysia kerja, pergi ke Singapura, pergi ke Brunei. Sampai sana dia membuat masalah, lari dari majikan, paspornya di tangan majikan, identitasnya di tangan majikan. Mau pulang ke rumah takut, mau kembali ke Indonesia tidak bisa, takut. Nah, itulah ya, kata Abu Hazim, manusia ini dua kelompok, dua kategori. Muhsin, kalau muhsin dia meninggal dunia seperti anak yang kita tugaskan belajar, sama ada di tempat yang dekat, dalam negeri atau di luar negeri, kemudian dia belajar dengan baik, belajarnya hebat, top, gemilang, lalu saat dia pulang dia disambut dengan gembira oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh negara, oleh umat. Orang yang baik itu, si muhsin, dia bukan menguntungkan dirinya saja, dia menguntungkan keluarganya, menguntungkan masyarakatnya, menguntungkan umat, semuanya beruntung. Negara beruntung, umat beruntung, keluarga dan masyarakat turut serta meraih keuntungan. Sementara orang yang si jahat, dirinya rugi, keluarganya rugi. Kalau dia kawin nanti, dia kawin, mau kemana dia bawanya istrinya, mau kemana dia bawanya anaknya, masyarakatnya rugi. Subhanallah. Negara rugi, umat rugi. Seorang yang tak betul hidupnya, umat rugi, karena setiap orangnya aset umat, setiap orang ini kekayaan umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setiap orang ini kekayaan umat. Jangan kita pikir kita ini milik saya, milik diri saya, milik istri saya, milik keluarga saya. Kita ini milik umat. Kita akan ditanya nanti di sana. Pertanyaan yang berhubungan dengan umat. Amar ma'ruf nahi munkar akan ditanya. Kenapa masjid sepi katanya? Akan ditanya nanti di sana. Kenapa katanya? Subhanallah. Itulah dia ya. Dua pertanyaan khalifah, pemimpin negara, katalah presiden berjumpa ulama. Tanya dua. Pertama, kenapa takut nak mati? Kata ulama, karena alam kubur yang mau ditujunya belum dibina lagi, malah dirusak-rusaknya. Infrastrukturnya, fasilitasnya dibangun dengan baik, ini mau ditinggalkan. Rumah yang indah, kendaraan yang mewah akan tinggal, tidak ada yang dibawa ke kubur. Tapi itu yang dipentingkan. Kubur yang mau didatangi nanti di sana, yang mau dimasuki, yang mungkin kita tidak tahu entah berapa lama di sana, lebih lama lagi dalam kubur daripada di atas bumi ini. Di atas bumi ini temporary, sementara. Ini yang kita sibuk dibuatnya. Kubur kita tidak tahu entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Tapi tidak dibangun, tidak dipersiapkan. Memasuki tempat yang tidak dipersiapkan jelas susah. Jelas susah kalau kita berpikir. Kita nak masuk kubur belum dibina, belum dibangun, memang susah. Nah, maka kita perlu belajar lagi dari kisah orang saleh tentang membina alam kubur. Insyaallah besok akan dilanjutkan ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti yang dikatakan tadi, dalam buku ini disebut, katakannya kalau disebut cerita orang saleh, katanya rahmat Allah Ta'ala turun. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah, katanya. Kalau disebut kisah orang saleh, rahmat akan turun. Terakhir sekali disebut satu hadis kudusi dalam tafsir Imam Qurtubi.
ada tiga perkara untuk mencegah azab. Nak mencegah gempa contohnya, ada 3 pendekatannya. Sebut dalam tafsir Qurtubi. Pertama katanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaba. Allah itu ingin menurunkan azab karena banyaknya orang tak betul, azab akan turun, gempa akan berlaku. Fa iza nazaltu ila umar buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhu. Kalau saya lihat 3 kelompok manusia katanya tidak jadi azab tadi turun, tidak jadi gempa berlaku. Apa yang 3 itu? Kalau saya lihat orang yang selalu datang ke masjid, selalu datang ke masjid, selalu datang ke masjid. Kalau masih ada orang datang ke masjid, kalau masjid itu makmur, masjid itu didatangi, diimarahkan. 1. Kedua wal mutahabbina fiyya, orang yang saling berkasih sayang karena Allah. Kalau Allah lihat orang yang saling berkasih sayang karena Allah, saling mengasihi, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan kaum kerabat, tidak ada tali darah, yang adanya tali iman. Nah, kalau Allah lihat orang yang saling berkasih sayang karena hubungan iman, hubungan Islam, itu katanya tidak jadi azab tadi turun. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Ada yang bangun setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, di rumah-rumah mereka beristighfar. Inilah 3 faktor azab itu tidak akan turun. Yang mengimarahkan rumah Allah, yang berkasih sayang karena Allah, dan beristighfar di waktu sahur. Memang banyak ayatnya, nanti kita boleh sorot tentang ayat-ayat yang beristighfar di waktu sahur. Kalau tidak ada orang beristighfar, itulah yang mengundang azab. Kalau manusia saling dengki mendengki, fitnah memfitnah, musuh memusuh, umpat mengumpat, ghibah, fitnah, itu yang berlaku, itulah yang mengundang azab. Kalau masjid lengang, itulah yang mengundang azab. Dalam hadis qudsi terdapat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, nama tafsirnya kalau Ustaz tahu tuh Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adha alayya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harap ya Allah, Rahman dan Rahim-Mu yang kami harapkan ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, dosa sanak saudara kami, ahli keluarga kami, jiran kami, tetangga kami, dosa masyarakat dan dosa umat semuanya ya Allah. Jauhilah kami daripada sebab-sebab turunnya azab-Mu ya Allah. Jauhilah kami, peliharalah kami daripada sebab-sebab datangnya bencana alam, bencana jasmani dan rohani ya Allah. Peliharalah kami, tiada tempat kami mengadu selain kepadamu ya Allah. Kalau harapan kami Engkau tutup, kalau pintu rahmat-Mu tertutup untuk kami, pintu siapa lagi yang kami datangi Allah? Kalau pintu rahmat-Mu tidak terbuka untuk kami Allah, pintu siapa lagi yang kami harapkan ya Allah? Hanya Engkau tempat kami mengadu ya Allah, tempat kami mencurahkan segala harapan kami ya Allah, segala pinta kami ya Allah, segala doa kami tercurah untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.